Pada tanggal 2 Januari 1935, ada seorang pria dengan luka parut di kepalanya itu masuk ke Hotel Presiden di Kansas City tanpa membawa koper sama sekali. Tanpa membawa identitas yang valid, dia mendaftar dengan nama Ronald T. Owen dan meminta kamar di lantai yang tinggi dan menghadap ke courtyard, bukan ke jalan raya. Secara teknis, pemilihan kamar ini tuh seperti semacam isolasi gitu, bahwa dia tuh nggak pengen kelihatan sama dunia luar, dan dia juga nggak pengen untuk ngeliat ke dunia luar. So, this is case close, kamar 1046. Keanehan ini dimulai saat seorang bernama Mary Soptic yang adalah petugas hotel itu masuk ke kamar dari Ronald T. Owen ini untuk membersihkan kamar tersebut. Dan anehnya, Owen itu ditemukan sedang duduk di dalam kegelapan yang dimana tirainya itu full ditutup total, cuma diterangin kayak semacam cahaya remang-remang gitu dari lampu meja belajar gitulah di mejanya. Analisis perilaku Owen ini nunjukin kalau dia ini lagi dalam keadaan hypervigilance atau lagi dalam kewaspadaan yang benar-benar tinggi banget. Dan dia minta Mary Soptic ini untuk keluar dan ngunci kamar itu dari luar. Anehnya, kenapa ada orang mau dikunci dari luar dan di dalam sebuah kegelapan? Ini bukan cuma sekedar ketakutan, tapi ini adalah pertemuan rahasia yang gak boleh meninggalkan jejak keluar masuk secara normal. Masuk ke fase insiden, saat Mary Soptic kembali ke kamar tersebut, dia itu semacam kayak mendengar ada suara tapi lebih berat gitu, yang ngomong bahwa everything is fine, I don't want anything. Dan secara forensik, Mary Soptic mengaku bahwa suara itu tuh bukan milik Owen. Dan data menunjukkan bahwa gak cuman ada Owen dan gak cuman ada si suara berat ini, tapi ada pihak ketiga. Karena di meja terdapat pesan tertulis yang isinya adalah Don, I'll be back, love, Louis. Siapa itu Don? Siapa itu Louis? Di intelijen, kode-kode seperti ini itu digunakan sebagai bukti bahwa ada pihak ketiga. Kamar 1046 itu bukan lagi kamar untuk menginap, melainkan kamar interogasi atau sebagai lokasi insiden yang berakhir fatal. Dan akhirnya Owen ditemukan terikat dan disiksa, tapi dia terus melindungi pelakunya dengan berkata, Nobody di dalam sana. Menurut kalian, apakah Owen sedang melindungi orang yang benar-benar dia cintai? Atau mungkin Owen adalah bagian dari sebuah organisasi yang mengharuskan dia diem sampai dia mati? Tulis komentar kalian di bawah. Dan pada 4 Januari, Owen ditemukan dalam kondisi yang benar-benar kritis, yang dimana dia ditusuk di dada dan dia retak di kepalanya. Dan secara forensik, siksaan Owen itu bertujuan untuk menggali informasi dari Owen, bukan untuk membunuh. Dan yang paling membingungkan adalah gak ditemuin senjata apapun, dan yang anehnya, pintu itu terkunci dari luar. Ini berarti pelaku keluar dan mengunci kamar Owen dari luar. Dan dia juga membawa bukti seperti senjata dan pakaian Owen itu keluar. Dan yang lebih hebatnya, berarti pelaku ini benar-benar sangat tenang sampai dia tuh nggak menimbulkan kecurigaan waktu dia berjalan masuk ke hotel. Setahun kemudian terungkap, ternyata nama Ronald T. Owen itu adalah sebuah nama fiktif dan nama aslinya adalah Artemus Ogletree. Ibunya mengenali wajahnya dari kabar berita. Investigasi identitas itu mengungkapkan bahwa si Artemus ini udah ngehilang selama setahun dari rumahnya di Alabama. Namun yang paling mengerikannya adalah sang ibu itu terus menerima surat misterius yang katanya dari Artemus itu dia terima selama setahun setelah Artemus dinyatakan meninggal. Dan surat-surat tersebut itu diketik menggunakan mesin tik, yang dimana ibunya ngomong bahwa Artemus ini sebenarnya nggak bisa pakai mesin tik. Ini nunjukin bahwa organisasi atau individu di balik kamar 1046 itu memiliki jangkauan yang jauh lebih luas daripada pintu hotel tersebut. Beberapa rahasia dirancang mungkin memang untuk mati bersama pemiliknya. Nama Don dan Louis itu ikut bersama Artemus ke dalam liang lahatnya. Kamar 1046 itu menjadi kegagalan investigasi terbesar karena sang pelaku itu bukan cuman membunuh si korbannya,
tapi menghapus alasan kenapa dia membunuh korbannya. Gua Dennis, dan tetaplah skeptis untuk apa yang kalian lihat di balik pintu yang tertutup. Case close.